Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Minanda dari grup 2 profesi kelompok 7. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan tindakan internal care. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita mempersiapkan alat terlebih dahulu, di mana di sini terdiri dari bengkok, terus lalu ada penghisap lendir bayi atau suction bayi, ada instrumen yang mana berisi ada pinset chirurgis, pinset anatomis, ada klem, ada gunting jaringan, lalu ada kom yang berisi kapas dan kasa, lalu ada handscoon bersih dan handscoon steril. Terus ada satu bak instrumen yang berisi injeksi, di mana injeksinya untuk bayi, vitamin K, hepatitis B dan oksitosin. Lalu ada korentang, ada linek. Ini ada cairan klorin atau cairan NaCl, lalu ada apron, ada underpad, lalu ada handuk, ada bedong bayi, dan ada penutup kepala. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan, kita akan memasang alat pelindung diri terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan komunikasikan dulu kepada keluarga dan kepada ibu. Baik, assalamualaikum ibu. Perkenalkan, saya perawat Nisa. Baiklah bu, pada hari ini kan sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan kemarin, bahwa pada hari ini ibu akan melakukan persalinan. Nah, ibu ditemankan sama siapa bu? Sama bapak ya bu. Baiklah pak. Jadi ibu pada hari ini akan melakukan persalinan. Nah, ini kita akan lakukan mulai dari ibu sudah akan merasakan mules. Ibu udah ada rasa ingin mules bu? Sudah. Baiklah bu, kalau begitu nanti bapak tolong ya pak, dibantu, diberi semangat untuk ibunya, agar ibunya bisa melaksanakan persalinan dengan lancar. Baiklah pak, bu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya langsung saja ya pak. Nah, setelah itu kita akan setelah komunikasikan kepada ibu dan suaminya, lalu kita akan meletakkan underpad terlebih dahulu. Letakkan underpad di bawah. Nah, setelah itu setelah letakkan underpad, kita letakkan handuk. Nanti digunakan untuk mengelap bayinya. Nah, setelah itu kita akan memasang handscoon bersih terlebih dahulu atau handscoon DTT. Kita dekatkan bengkok. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita akan melakukan vulva hygiene terlebih dahulu kepada ibu. Baiklah bu, saya akan melakukan pembersihan pada bagian genitalia ibu. Siap pak. Ini kita bersihkan dari bagian labia mayora dan labia minora dengan 1 kali usap. Dan pastikan sampai benar-benar bersih. Nah, setelah itu setelah kita membersihkan vulva hygiene, selanjutnya kita akan mendengarkan detak jantung bayi, detak jantung janinnya, di mana telah dilakukan pemeriksaan antenatal itu di bagian kanan. Lalu kita letakkan linek di bagian punggung janin. Nah, kita dengarkan, lalu kita raba nadi ibu. Apabila berbeda, itu merupakan detak DJJ janinnya. Nah, terdengar berbeda, lalu di mana normalnya detak jantung janinnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, didapatkan detak jantung janinnya itu 130 kali per menit. Nah, setelah itu kita akan komunikasikan lagi kepada ibu. Baiklah ibu, sudah dilakukan ya bu pembersihan genitalia pada ibu. Nah, ibu apakah ada keinginan untuk mengedan? Baiklah. Nah, untuk tanda-tanda pasien ingin melahirkan atau melakukan persalinan, yaitu ada doran teknus perdol, di mana adalah dorongan dan tekanan teknus
perjol itu perineum menonjol dan tekanan dari anus. Selanjutnya kita lepaskan handscoon dan kita masukkan ke cairan klorin. Lalu kita akan membuka set-set yang akan kita gunakan nantinya. Nah, setelah itu kita akan memasang handscoon steril. Setelah kita melakukan handscoon steril, lalu kita akan melakukan VT atau pemeriksaan dalam beberapa pembukaan yang sudah pada ibu kita lakukan menggunakan telunjuk VT. Kita lakukan VT. Nah, pembukaannya sudah lengkap, maka karena pembukaannya sudah lengkap, setelah kita lakukan VT, pembukaannya sudah lengkap, maka kita akan lakukan persalinan. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu, nanti Ibu bantu tarik nafas dalam, lalu hembuskan, lalu Ibu mengejan semaksimal mungkin ya Bu. Bapak mohon dibantu ya Pak untuk ibunya. Baiklah, setelah itu kita akan pegang bagian perineum ataupun bagian fundus ibu, kita raba dan kita lihat juga apakah kepala janin sudah masuk pintu atau sudah teraba atau belum. Nah, pada saat kita melakukan VT tadi sudah teraba kepala janinnya, lalu kita akan tekan bagian fundusnya, lalu kita pegang bagian ini, bagian bawah perineumnya, lalu kita lihat. Anjurkan ibu untuk mengejan. Ibu mengejan ya Bu. 1, 2. Nah, kita setelah ibu mengejan, lalu kita akan menarik bayinya secara perlahan. Lalu kita lihat apakah di bagian leher janin itu bagian leher bayi terdapat lilitan tali pusat atau tidak. Setelah itu kita bagian sutura kepalanya kita pegang, lalu kita raba bagian lehernya. Apabila tidak ada lilitan tali pusat, maka kita tarik ke atas, ke bawah. Kita tarik saja, nanti si bayi akan melakukan putaran laksi. Nah, ini kita raba juga, lalu kita akan bersihkan bagian mulut dan bagian hidungnya. Bersihkan. Nah, setelah itu kita pegang, lalu kita raba bagian punggungnya dan pastikan benar-benar teraba, lalu kita tarik secara perlahan. Kita balik benar-benar, lalu kita tarik dan kita letakkan bayinya di atas perut ibu. Nah, pas kita letakkan bayi di atas perut ibunya, kita lihat pengecekan Apgar skornya. Kita lihat apakah bayi menangis atau tidak, tonus ototnya bagus atau tidak, apakah respon bayinya bagus atau tidak, dan refleksnya bagus atau tidak. Kita cek Apgar skornya. Nah, setelah kita cek, kita lekatkan bayi, lalu kita akan melakukan injeksi oksitosin. Kita injeksi oksitosin kepada ibu di bagian paha kanan. Kita injeksikan oksitosin. Setelah itu kita akan setelah kita injeksikan, lalu kita cek lagi apakah bayinya apakah ada bayi kembali atau tidak. Jika mungkin setelah dicek bayinya ada lagi, kita akan keluarkan. Tetapi jika tidak ada, kita akan lakukan pengeluaran plasenta. Dimana untuk pengeluaran plasenta ini kita akan lihat plasentanya, lalu kita akan terlebih dahulu plasentanya kita klem. Nah,
setelah kita klem, lalu ini kita akan lakukan setelah kita klem plasentanya, lalu kita akan tarik plasentanya terlebih dahulu. Nah, kita klem terlebih dahulu, satu di bagian plasenta, satu di tali pusat bayi. Lalu kita akan gunting terlebih dahulu plasentanya. Setelah kita gunting, selanjutnya kita akan mengeluarkan plasentanya itu dengan cara tangan seperti memeras. Lalu kita keluarkan, kita tarik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, lalu kita tarik ke atas sampai kita pegang sampai tangannya memeras. Lalu setelah itu kita akan masukkan ke dalam baskom. Maaf. Kita masukkan ke dalam baskom. Lalu kita lihat bagian maternalnya atau bagian ospitalnya, kita lihat apakah terdapat kotiledonnya, apakah terdapat dua vena, satu arteri. Lalu kita lihat warnanya, warna plasentanya, apakah warnanya normal atau tidak. Selanjutnya kita akan bungkus dan kita lepaskan klemnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan melakukan tali pusat pada bayinya. Nah, kita klem terlebih dahulu tali pusatnya. Kita potong bagian ini, bagian tali pusatnya. Lalu kita gunting. Kita akan lakukan penjepitan pada tali pusat. Kita akan gunting bagian tali pusatnya. Setelah kita pastikan, lalu kita lepas, kita akan bengkok. Nah, setelah itu kita akan, setelah 1 jam kita tanyakan lagi, kita akan raba bagian perineum ibu apakah masih keras atau masih lembek atau bagaimana. Lalu selanjutnya kita akan mempersiapkan bayinya, yaitu kita setelah 1 jam persalinan kita udah mengecekkan Apgar, lalu kita akan memberikan injeksi hepatitis B vitamin K kepada bayinya. Kita berikan injeksi vitamin K kepada bagian kaki kiri, kita injeksikan. Setelah itu kita injeksikan lagi hepatitis B pada paha kanan si bayi. Setelah itu kita akan bereskan si ibunya dan kita rapikan alat terlebih dahulu. Kita siapkan bayinya terlebih dahulu. Kita bedong, sudah kita bedong, pisahkan saja. Nah, setelah diinjeksi lalu kita akan ajarkan kepada bayi untuk inisiasi menyusui dini. Kita letakkan di bagian dada ibu bayinya sudah saya berikan vitamin K dan imunisasi hepatitis B. Nanti ibu saya akan letakkan di bagian dada ya Bu, untuk diajarkan inisiasi menyusui dini. Nah,
setelah itu kita akan membereskan alatnya terlebih dahulu. Kita letakkan, bereskan alatnya. Nah, setelah itu kita akan menggendong bayi yang sudah tadi agar bayinya benar-benar. Setelah bayi dikeringkan, lalu akan dilakukan pemeriksaan fisik neonatus, di mana dari bagian kepala sampai bagian kaki dilihat apakah bayi ada mengalami kelainan atau tidak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada neonatus, bayi tidak mengalami kelainan, lalu kita akan bedong bayi. Kita keringkan, lalu kita bedong. Kita akan kasihkan kepada si ibunya. Baiklah ibu, bapak, bayinya sudah lahir dengan selamat. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dengan berat badan 3,8 kilo dan panjangnya 51 cm. Bayinya dalam keadaan sehat ya bapak. Selamat ya bapak sudah menjadi ayah dan ibu. Baiklah, selanjutnya kita letakkan bayi kepada ibu dan bapaknya. Nah, baiklah bapak, saya sudah melakukan tindakan persalinan, lalu saya akan membereskan alat. Lalu kita tanyakan kepada respon pasien. Nah, baiklah bapak, sudah lahir ya pak, putranya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin bapak tanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, saya akan ke nurse station ya bapak. Nanti jika 1 jam lagi saya akan datang untuk melihat keadaan ibu dan melihat apakah ibu sudah ada masa pemulihan atau belum. Nah, kalau begitu jika tidak ada yang ingin tanyakan, saya pamit ya bapak, bu, selamat ya. Setelah itu kita lepaskan apron. Lepaskan apron terlebih dahulu. Maaf karena apronnya terlalu kencang saya ikat, jadi sedikit lama. Nah, setelah itu kita akan lakukan masukkan ke dalam larutan keluarga. Selain itu kita akan melakukan dokumentasi, di mana telah dilakukan internatal care atau persalinan pada ibu Y dengan jenis kelamin bayinya itu laki-laki dengan berat badan 3,8 dan panjang 51 cm. Bayi dalam keadaan sehat dan tidak ada mengalami apapun, kekurangan apapun. Tanda tangan perawat Hoirunisa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.